Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafida, biasa dipanggil Firda, dengan NIM F1D024-10126. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait jawaban yang saya kerjakan. Baik, untuk soalnya, buatkan sebuah rangkaian yang melambangkan NIM kalian yang menggunakan gerbang dasar dan kopi nasional. Baik, ini untuk NIM saya. Setelah itu saya ubah ke dalam bentuk desimal. F itu 15, 1 itu 1, D itu 13, 0 itu 0, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah ubah ke desimal, saya ubah ke dalam bentuk biner, yaitu kalau 15 itu 1, 1, 1. Di mana untuk mendapatkan nilai 1, 1, 1 ini, kalau untuk mendapatkan biner itu ada angka 1, 2, 4, sama 8. Nah, untuk mendapatkan 15 kan 1 tambah 2, 3. Terus itu tambah 4, 7. Nah, terus tambah 8, 15. Sehingga nilainya 1, 1, 1, 1. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan ke bawah. Nah, selanjutnya ubah angka biner ini ke dalam variabel A, B, C, dan D. Dimana kalau nilainya 1 itu A-nya biasa, B, C, D. Nah, terus kalau 0 itu diubah tandanya. A-nya menjadi aksen karena 0, karena A ini kan 0, sehingga A-nya menjadi A aksen, begitupun B aksen, C aksen, kecuali D, karena ini 1 nilainya. Karena ini 1 ya. Makanya hasilnya D tidak aksen. Begitupun selanjutnya sampai dengan ke bawah. Nah, selanjutnya setelah itu buat tabelnya. Sederhanakan menggunakan aljabar boolean dan key map menggunakan SOP atau POS. Nah, saya sederhanakan menggunakan aljabar boolean ini SOP. Di mana kalau SOP itu dot baru ditambah. Kalau POS itu dia itu ditambah baru didotkan. Nah, ini merupakan soal di mana soal saya dapatkan ini dari hasil NIM saya ya. Nah, setelah itu kita turunkan yang variabelnya double itu saya bulatkan menjadi 1 aja. Setelah ini adalah hasilnya. Ini merupakan hukum idempotent. Nah, setelah itu kita sederhanakan, kita cari variabel yang bisa disederhanakan. Di sini kita ketemu 2 variabel yang bisa disederhanakan, yaitu ini variabel aksen, B aksen, C aksen sama D. Terus ini juga aksen, B aksen, C aksen, D. Terus ini dengan ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, ini turunkan ya. Terus itu ini untuk A aksen, B aksen, C aksen ini yang kita sederhanakan yaitu D-nya. Nggak dalam kurung. Begitupun dengan yang ini. AB, ini A aksen, B, A aksen, terus D aksen yang kita sederhanakan adalah B aksen, C plus B, C aksen. Setelah itu kita turunkan. Ya. Ini merupakan hukum distribusi, ini merupakan hukum komplement. Nah, di mana kalau ini sudah kita turunkan, hasilnya itu, ini kan kalau D plus D aksen itu hasilnya 1. Ini begitupun ini, hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kita turunkan variabelnya. Barusan itu hukum komplement ya. Nah, setelah kita turunkan, ada nih variabel yang bisa disederhanakan lagi, yaitu A, B,
CD plus ABC aksen sama D. Nah, yang disederhanakan itu C-nya. Kalau ini diturunkan ya, ini dikali 1 pun tetap hasilnya aksen, B aksen, C aksen. Sama ini pun aksen, D aksen. Nah, setelah kita ketemu ini yang bisa disederhanakan C, kita tulis, terus ini diturunkan. Baru dah kalau C plus C aksen itu hasilnya 1, ini diturunkan. Nah, kalau A, BD dikali 1 tetap ABD. Ini merupakan hasil dari kita menggunakan aljabar boolean, itu kita menyederhanakan ya. Nah, setelah itu kita menyederhanakan menggunakan keymap. Dimana kalau kita menggunakan keymap itu bisa lebih sederhana, lebih cepat kita menggunakan keymap daripada kita menggunakan tabel kebenaran. Dimana variabelnya ada AB sama CD. Ini merupakan soal tadi ya, soal barusan di atas. Ini. Nah, untuk menentukan, untuk kita buletin angkanya ini yang memiliki nilai di dalam kotak itu, pertama kita lihat, ini kan variabelnya A, B, sama D. Nah, kita lihat A, B, sama D. Ini kan ke bawah. Terus D, ini ke sini berarti 1, 1. Udah. Terus yang kedua, A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita lihat variabel A aksen, ini A aksen, terus B aksen, ini B aksen, A aksen, B aksen, A aksen, terus C aksen. Baru dah kita tulis 1 aksen, 1, terus ini 1. Nah, ini kan tek, 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 tek. Selanjutnya yang ini, A aksen sama D aksen. Berarti kita cari yang memiliki aksen sama D aksen. Ke bawah ini aksen ya, udah. Terus ini A aksen juga udah. Karena ini kita lihat juga dari kanan ya, nggak boleh kita lihat dari atas. Tapi dari kanannya juga harus kita lihat. Sehingga menemukan ini. Terus yang ini juga sama nih. Udah 1, 1. Begitu cara menggunakan keymap. Lebih cepat ya. Selanjutnya saya masukkan tabel kebenaran. Sebenarnya dari soalnya tidak memerlukan tabel kebenaran, tapi saya ingin memasukkan tabel kebenaran untuk membuktikan bahwa jawaban saya benar. Kalau jawaban saya itu benar. Ini tabel kebenaran karena ada 4 variabel, makanya ada 4 A, B, C, D. Kenapa bisa sampai banyak kayak gini? Kalau itu variabel itu N, untuk menghitung tabel kebenaran itu N pangkat 2. Nah, karena variabelnya ada 4 pangkat 2 kan 4 kali 4 16, makanya ke bawahnya 16. Terus untuk ke sampingnya tergantung dengan soal yang diberikan. Karena berhubung di sini ada aksen semua, A, B, C, D udah kita tulis. Terus kita masukkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, kebalikan dari A, B, C, D-nya. Ini diaksenkan ya, dibalik. Nah, terus A, B, D ini A aksen, B aksen, C aksen, terus A aksen, D aksen, dan X ini merupakan hasil dari semua ini. Ya, sampai ke bawah. Terus dari soalnya, lalu buatlah rangkaian dan konversikan rangkaian telah kalian buat menggunakan gerbang universal NaN sama NOR. Baru dah kita buat gerbang
universal NaN sama universal NOR. Sebelumnya saya membuat gerbang dasar, saya membuat dengan menggunakan gerbang dasar, di mana kita tulis dulu variabelnya. Ada inputnya A, B, C, D. Ya. Itu kita lihat untuk yang pertama ini A, B, D. Ini kan nggak diaksen, berarti langsung kita ke gerbang N. Karena gerbang N itu gerbang dasar. Gerbang dasar itu ada gerbang N. Ini ya. Terus ada gerbang OR. Terus gerbang NOT atau inverter. Nah, untuk yang tadi itu A, B, D ya. Langsung A, tarik. Terus B masuk ke gerbang pertama. Terus D-nya langsung masuk. Terus itu, yang ini kan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kalau ada aksennya kita pakein gerbang NOT untuk gerbang kedua. Aksen kita notkan, masuk. Terus B aksen, notkan, masuk. Terus C aksen, udah kita notkan, masuk. Nah, selanjutnya A aksen, D aksen. Berarti dari A, kan A masih lanjut, A aksen, terus D aksen. Nah, masuk. Kenapa di sini menggunakan gerbang N? Karena di sini kan ada dot nih, tapi nggak ditulis, makanya pakai gerbang N. Nah, terus untuk penjumlahannya itu kita menggunakan gerbang OR. Makanya di sini kita pakai gerbang OR sehingga menghasilkan outputnya. Nanti bisa dilihat ya untuk kesesuaian jawabannya. Selanjutnya yang diminta soal kan gerbang universal NaN dengan gerbang universal NOR. Yang pertama kita masuk ke gerbang universal NaN. Untuk gerbang universal NaN ini sama soalnya kayak barusan, A, B, D. Berarti kalau untuk gerbang NaN ini kita menggunakan gerbang NaN semua, nggak ada gerbang lain. Berarti A, B, D, berarti kita langsung tarik masuk ke gerbang NaN. Terus D-nya juga masuk ke gerbang NaN. Terus D-nya juga langsung masuk ke gerbang NaN. Karena nggak ada aksen ya. Terus A aksen, B aksen, C aksen. Untuk gerbang NaN ini, kalau mau masuk ke gerbang NaN ini, kalau variabelnya ada aksen, itu kita masukkan dulu ke gerbang, harus melewati gerbang NaN dulu. Nih, masuk ke gerbang NaN, baru deh masuk ke gerbang NaN lagi. B-nya juga, baru deh masuk ke gerbang NaN. Begitupun dengan C. Nah, kalau udah, terus kita cari lagi A aksen sama D aksen. Untuk gerbang yang terakhir. Baru deh kita masuk aksen. Nah, ini kita tarik dari sini karena masih sambung. D-nya udah pakai gerbang NaN ya. Nah, setelah kita menggunakan gerbang NaN, baru udah kita NaN-kan lagi ketiga-tiganya. Dan ketemu deh outputnya. Selanjutnya, kita menghitung gerbang universal NOR, di mana gerbang universal NOR ini berbeda dengan gerbang universal NaN. Perbedaannya, kalau universal NaN ini kan kalau A, B, D ini kan nggak ada aksen, nah dia langsung masuk kayak gini di gerbang NaN. Berbeda dengan gerbang NOR, A, B, D-nya ini kan nggak aksen. Tapi kalau di gerbang NOR itu harus dimasukkan ke gerbang NOR dulu.
baru dia masuk ke gerbang NOR. B-nya begitu, masuk di gerbang NOR, begitupun D-nya. Setelah itu A aksen, B aksen, C aksen. Karena ini memiliki aksen, dia itu nggak masuk ke gerbang NOR-nya lagi. Harus keluar dia dari gerbang NOR ini, nggak dia masuk ke sini, tapi dia langsung tet gitu. Terus B-nya juga. Terus C-nya juga masuk. Begitupun dengan ini. D-nya ya sama A-nya ya. Nah, untuk gerbang universal NOR dan NEN ini berbeda ya dari barusan. Terus dia ini masuk ke, kalau untuk gerbang NOR itu menggunakan di akhirnya itu menggunakan 2 gerbang NOR agar bisa menghasilkan nilai, dan seperti itu perbedaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu pemahaman yang saya pahami terkait materi yang saya pelajari. Saya mohon maaf apabila ada salah ucapan, salah kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.